الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana yaitu warga NU atau kaum Nahdliyin ini bermakmum kepada imam yang berpaham Salafi Wahabi. Bagaimana hukumnya? Orang NU sholatnya ini diimami oleh imam yang berpaham atau berakidah Salafi Wahabi. Itu yang akan kita bahas. Nah, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya orang NU ini biasanya menggunakan madhab yaitu Syafi'i, Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Sedangkan Salafi Wahabi ini biasanya cenderung atau dominan menggunakan pemahaman dari Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga cenderung Salafi Wahabi ini mengikuti madhabnya madhab Hambali, walaupun jelas bahwasanya Salafi Wahabi ini mengaku sebagai kelompok yang tidak bermadhab, ya mereka netral, terbebas dari madhab, namun ada beberapa pemahaman yang ini kesamaan antara Salafi Wahabi dengan madhab Hambali, walaupun tentu tidak sama mutlak sama persis,
karena ada banyak pemahaman dari mazhab Hambali yang ini sangat ditentang atau tidak selaras dengan pemahaman Salafi Wahabi. Nah, jadi bisa kita umpamakan bagaimana hukumnya orang yang bermadzhab Syafi'i ini bermakmum kepada imam yang bermadzhab Hambali. Maka sebenarnya ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang penting makmum dari mazhab Syafi'i tersebut tidak melihat sesuatu yang dilakukan oleh imam yang bermadzhab Hambali yang itu nanti bertentangan atau tidak dipakai atau yang menyebabkan batalnya dari mazhab Syafi'i. Misalnya orang yang bermadzhab Syafi'i ini tidak melihat imamnya yang bermadzhab Hambali ini menyentuh tangan istrinya atau tangan anaknya yang perempuan. Ya, karena dalam mazhab mereka ini, mazhab Hambali ini tidak membatalkan wudunya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ini batal wudu. Maka selagi sang makmum yang bermadzhab Syafi'i tidak melihat apa yang dilakukan oleh mazhab Hambali atau pemahaman dari Salafi Wahabi yang mereka mengatakan tidak batal wudunya, maka sholatnya sah. Namun kalau ternyata sang makmum ini yang bermadzhab Syafi'i ini melihat sang imam ternyata bersentuhan dengan istrinya misalnya dan tidak wudu lagi, melihatnya demikian, maka jelas sholatnya tidak sah. Ya, jadi sang makmum yang bermadzhab Syafi'i ini tidak boleh berimam kepada imam yang bermadzhab Hambali yang nampak tadi bersentuhan dengan istrinya kemudian tidak berwudu lagi. Nah, ini jadi NU yang berfaham yaitu mazhab Syafi'i, jadi sah saja, boleh saja bermakmum kepada imam yang bermazhab Hambali atau berpaham Salafi Wahabi. Ada keterangan lain yang menyatakan bahwasanya ini hukumnya adalah makruh. Ya, ada yang juga berpendapat demikian. Ya, karena ada perbedaan-perbedaan yang kemudian tidak sama antara pemahaman Salafi Wahabi dengan pemahaman yaitu mazhab Syafi'i yang dianut oleh warga NU. Berikutnya yaitu bagaimana hukumnya bermakmum kepada imam Salafi Wahabi yang bacaannya tidak fasih atau kurang fasih. Ya, jadi ini bagaimana hukumnya orang NU atau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi makmum kemudian diimami oleh imam yang ini bacaannya kurang lancar atau tidak fasih. Maka yang perlu kita perhatikan bahwasanya di antara bacaan yang memang harus kita bacaan fasih, tidak boleh kemudian ada kesalahan, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi bacaan yang lain ini bersifat sunnah seperti duduk di antara dua sujud, kemudian duduk ruku, kemudian saat kemudian doa sujud, ini bacaannya sunnah. Maka ini tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kondisi sang imam saat membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini bagian dari rukun sholatnya atau bacaan yang harus dibaca ketika sholat, ya, baik berjamaah maupun sendiri. Nah, ini maka jika terdapat kondisi demikian, yaitu makmumnya ini tidak fasih atau masyarakatnya atau jamaah diimami oleh imam yang bacaannya tidak fasih, ini menghasilkan tiga hukum yang berbeda. Ya, muncullah tiga hukum yang berbeda. Yang pertama, orang yang tidak mampu membaca huruf dengan benar, seperti tidak sesuai makhrajnya, mengubah suatu huruf menjadi huruf lain, tidak bisa membaca harokat, tasdid atau mentasdid pada bacaan yang tidak tasdid,
Bagi orang yang mampu membaca Al-Fatihah dengan baik, tidak boleh dan tidak sah bermakmum kepada orang tersebut. Sedangkan orang yang memiliki kesalahan yang sama boleh dan sah untuk berjamaah. Jadi kalau misalnya imamnya tidak fasih membaca Al-Fatihah, kemudian makmumnya fasih, maka nggak boleh. Maka yang makmum yang fasih itu dah yang seharusnya layak menjadi imam. Ya, jadi tidak diimami oleh imam yang kurang fasih bacaannya, sedangkan makmumnya ini fasih bacaannya. Maka ini tidak boleh. Kecuali kalau keduanya ini antara makmum dengan imam ini sama-sama kualitas bacaan surat Al-Fatihah ini sama. Jadi sama-sama kurang lancar, sama-sama kurang fasih, maka hukumnya adalah boleh. Kemudian poin yang kedua, orang yang melakukan kesalahan dalam baca Al-Fatihah yang berdampak mengubah makna, seperti kata an'amta berubah menjadi an'amtu atau an'amti, maka hukum menjadikan orang ini sebagai imam sama dengan rincian pertama, yaitu tidak sah menjadi imam dari makmum yang mampu membaca dengan baik. Jadi masih boleh kalau ternyata antara imam dengan makmum ini sama-sama bacaannya kurang fasih atau kurang lancar ya dalam membaca surat Al-Fatihah. Ya berubah antara an'amta kemudian berubah menjadi an'amtu atau an'amti. Ya. Kalau ternyata imamnya tidak fasih, salah tersebut membaca, kemudian makmumnya bacaannya fasih, maka jelas bahasanya ini sang makmum tidak boleh kemudian menjadikan imamnya ini bacaan yang tidak fasih, ya bacaan tidak sempurna. Ya kecuali kalau antara imam dengan makmum sama-sama bacaannya kurang fasih. Kemudian poin yang ketiga, orang yang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah namun tidak berdampak mengubah makna, seperti membaca Alhamdulillah menjadi Alhamdulillahu, maka hukumnya berjamaah dengannya adalah makruh dan tetap sah. Meski demikian, jika disengaja membaca dengan salah, maka hukumnya adalah haram. Jadi poin yang ketiga ini, ya orang yang melakukan kesalahan membaca Al-Fatihah, namun kesalahannya ini tidak berdampak mengubah makna, ya maka hukumnya di sini adalah makruh namun tetap sah. Tapi kalau ternyata disengaja walaupun berubah, kemudian disengaja meskipun itu tidak merubah makna, maka tetap hukumnya adalah terlarang. Artinya hukumnya adalah haram, tidak sah. Ya. Nah, ini keterangannya menurut Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab beliau yaitu Mughnil Muhtaj. Tidak sah bermakmum orang yang mampu membaca kepada imam yang tidak mampu membaca dengan baik menurut pendapat Jadid, yaitu orang yang merusak satu huruf atau tasdidnya dalam membaca Al-Fatihah. Termasuk dari orang yang tidak mampu membaca adalah orang yang membaca idgham tidak pada tempatnya dan orang yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, kemudian dilanjutkan, makruh berjamaah dengan imam yang mengulang-ulang huruf seperti ta dan fa. Ya, dan orang yang salah baca. Jika kesalahan itu mengubah makna seperti an'amta dibaca dengan ta'ud dhammah atau kasroh menjadi an'amtu atau an'amti, maka membatalkan sholat bagi orang yang mampu dan mungkin belajar. Jadi kalau imamnya salah dalam bacaan an'amta kemudian menjadi an'amti an'amtu, sedangkan makmumnya ini pintar fasih, maka tidak sah ya. Tapi kalau ternyata makmumnya ini juga bacaannya sama kesalahannya dengan yang imam tadi, maka sholatnya sah. Jika lisannya tidak mampu diubah atau waktunya tidak cukup untuk belajar, jika itu pada bacaan Al-Fatihah, maka hukumnya seperti ummi, orang yang tidak bisa membaca dengan baik. Jika itu di selain Al-Fatihah, maka salatnya sah dan sah bermakmum kepadanya. Keterangan berikutnya, ummi adalah orang yang melewatkan satu huruf yang jelas dengan gambaran ia tidak mampu mengucapkannya dari makhrajnya atau tasdid pada Al-Fatihah karena lemahnya lidah, dan inilah penjelasan tentang ummi. Ya, kemudian penjelasannya, dan juga orang yang salah baca dengan cara yang tidak mengubah makna, seperti membaca dhammah ha dari lafaz lillahi sehingga dibaca lillahu,
makruh berjamaah dengannya karena kandungan makna dari lafaz tersebut tidak berubah. Meskipun melakukan kesalahan dengan sengaja, itu hukumnya adalah haram. Ya, nah ini penjelasan dari Imam Al-Khatib Syarbini, Mughnil Muhtaj. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya, mudah-mudahan bermanfaat sehingga menambah semangat kita dalam melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita juga harus selektif, benar-benar memilih imam yang akidahnya baik, akidahnya yang lurus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, selain itu juga perlunya bacaan yang fasih, bacaan yang benar. Ya, maka kalau antara imam dengan makmumnya sama-sama tidak fasih, tidak lancar, maka boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau ternyata makmumnya lancar, fasih, sedangkan diimami oleh imam yang bacaannya belepotan, maka jelas itu tidak sah. Maka makmumnya harus dia mengulang atau dia sholat lagi dalam kondisi tertentu yang tidak diketahui oleh sang imam tadi, ya, dalam rangka tujuannya agar tidak ada rasa ketersinggungan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.